Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog Denny Anggara. Selamat sore teman-teman. Apa kabarnya? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya, serta diberi kemudahan dalam berusaha dan berkarya. Oke teman-teman, pada vlog sore kali ini saya mau mereview salah satu pickup ini dengan cc kecil tapi sudah ada AC-nya, dan mobilnya juga sangat sedikit ya, karena barunya itu sekarang sudah nggak keluar. Nah, mobil apa yang akan saya review? Mobilnya sudah ada di depan saya, yaitu Daihatsu Hilux. Ini kebetulan ketemu di jalan sama pemiliknya. Pemiliknya baru ada di samping. Nanti sekalian mau saya tanya-tanya perjalanan menggunakan Daihatsu Hilux. Ini tahun 2016, warna putih. Mungkin bisa dilihat ya teman-teman, ini sudah sebagian dimodifikasi. Kita review dulu dari depan. Oke, ini Daihatsu Hilux tahun 2016. Ada dua tipe. Yang pertama AC dan non AC. Kalau yang ini kebetulan sudah ada AC-nya. Dimulai dari atas itu ada tulisan kargo pariwisata. Lalu untuk kaca depan lumayan cukup unik. Ini seperti ini ya modelnya. Oke, ke bawah untuk wipernya, kalau dilihat hampir mirip dengan Suzuki New Carry. Lalu ini untuk air wipernya. Di bagian tengah ada logo Daihatsu-nya. Lalu di depan ini grillnya, dari sini sampai ke bawah itu jadi satu. Model plastik warna hitam. Untuk lampu utamanya ada di atas. Ini lampu utama sen, sama di samping atau di bawah ini ada lampu kotanya. Kita ke bawah dulu. Oke, di bagian bawah samping kanan ada tempat untuk plat. Platnya ini kebetulan S Mojokerto. Beralih ke bagian depan samping kiri. Di sini ada rongga-rongga. Oke, kita lanjut ke samping kanan dulu ya. Untuk spionnya masih manual dan warnanya warna hitam. Lalu sudah ada talang airnya dari ini bawaan dari mobilnya. Di samping sini ada handle pintu.
warnanya hitam, lalu ada kunci untuk lekuan-lekuannya. Sini ada garis, lalu di sini ada lekuan. Untuk ban depan ini ukuran 165/80 ring 13. Velgnya masih bawaan semua ya, cuman dicat warna hitam. Kita ke samping bagian belakang kanan. Untuk tempat akinya ada di samping kanan. Ini untuk tempat akinya ya teman-teman. Oke, untuk ban belakangnya sudah diganti 165/80 ring 13. Ini pakai MT-08. Jadi ban depan belakang yang depan itu model biasa, kalau yang di belakang model ban tahu. Oke, untuk tutup tangki atau tangkinya ada di belakang dan tutupnya ada di samping kanan belakang. Seperti ini ya teman-teman. Oke, kita ke bagian atas. Ini kebetulan sudah dimodifikasi, ada atapnya, jadi lumayan kalau di belakang nggak kepanasan. Ini dilihat dari samping juga rapi, simple. Kita ke bagian belakang kanan. Untuk lampu remnya ini modelnya agak bulat ya, bukan model kotak. Ini agak bulat. Sama di samping sini ada lampu warna putih untuk lampu atretnya. Oke, di sini juga ada karet-karet untuk pintu belakangnya. Samping lagi ini ya teman-teman, untuk tangkinya di sini. Sama untuk naruh ban serepnya sebenarnya ada di belakang sini, cuman tempatnya baru dilepas. Oke, terus kita ke tengah. Sini sebenarnya juga ada lampu untuk plat nomornya, cuman dimodifikasi. Oke, sini juga ada lampu-lampu. Nanti kita coba nyalakan. Sama sudah dimodifikasi, ditambahin flash juga. Kita ke samping kiri belakang. Ini ya teman-teman, seperti ini, sama seperti yang kanan, hanya dibalik ya modelnya. Oke teman-teman, kita ke bagian samping kiri, mulai dari belakang ya, seperti ini. Bagian bawah juga kosong. Oke, kita ke bagian dalam. Dari pintu kiri sini ada tempat untuk sandaran tangan, lalu ini ada
tempat untuk tarikan pintu, ini buka pintu, ini engkol buat buka sama nutup kacanya ya, karena masih model engkol. Bagian ke dashboardnya, untuk dashboardnya seperti ini ya teman-teman. Sini ada kisi-kisi untuk AC-nya. Sini ada tempat untuk naruh air mineral atau naruh barang-barang. Uniknya di sini juga ada laci untuk penyimpanan. Jadi ini bisa dibuka. Dan di bagian sini ini juga ada tempat penyimpanan, lumayan cukup panjang dan lumayan luas juga. Dan di bawah untuk pengaturan AC-nya. Lalu di sini ada tombol-tombol untuk pengaturan, mungkin untuk lampunya. Nanti kita tanya sama pemiliknya ya. Oke, untuk hazardnya ada di sini. Sudah ada tabnya juga. Sini ada kisi-kisi AC juga. Untuk bagian atas ada lampu baca. Untuk kekurangannya, ini di bagian atas nggak ada ini ya, tarian buat masuk. Jadi agak susah kalau kita mau masuk. Sini juga nggak ada, dan di sini juga nggak ada ya. Kalau di bagian kanan itu dikasih sendiri sama pemiliknya, jadi ditambahi sendiri. Seperti ini ya teman-teman. Kita ke bagian samping kanan, kita review dashboard bagian kanan. Oke, untuk bagian kanan sama seperti bagian kiri. Ini ada untuk kunci pintu, buka pintu, terus ini untuk narik pintunya, ini engkol kaca. Bagian dashboard ini ada tempat untuk penyimpanan juga, penyimpanan koin, air minum atau yang lainnya. Sini ada kisi-kisi AC. Untuk kuncinya seperti ini ya teman-teman. Jadi masih yang model dulu. Oke, kita masuk dulu, kita lihat setir dari Daihatsu Hi-Max. Oke, di sini ada logo Daihatsu-nya warna hitam, sama seperti warna setirnya. Dan speedometernya juga sudah digital. Kita lihat seperti ini ya. Lalu di bagian tuas kanan ini untuk menyalakan lampu kota, lampu utama, sama sudah ini untuk nyalakan lampu kota dan utama. Lalu di bagian kiri untuk menyalakan wipernya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, untuk joknya juga sudah bisa maju mundur untuk sisi driver atau sisi kemudi. Di sini ya teman-teman, posisi untuk pengaturan naik maju mundurnya. Oke, bagian tengah sebenarnya ini ada covernya, tapi dari pemiliknya dilepas, jadi terlihat ramping. Untuk persnelingnya ada di sini.
Tadinya saya kira persnelingnya itu ada di bagian dashboard dan ternyata ada di sini. Seperti ini ya. Jadi kalau di sini itu sebenarnya kurang begitu leluasa karena ini untuk kapasitasnya untuk 2 orang ya, jadi untuk driver dan 1 penumpang. Tapi kalau misalnya ini ada di bagian sisi dashboard, kemungkinan bisa untuk ini lagi duduk, tapi ya lumayan susah duduknya. Untuk seat beltnya masih manual, jadi masih model seperti ini. Kita lihat yang di sini yang lebih ini terang. Ini ya teman-teman, di sisi penumpang itu nggak bisa maju mundur ya, jadi yang bisa maju mundur hanya sisi kemudi. Oke, tadi juga ada ini ya, antennya juga ya. Kita lihat bagian atapnya ini. Oke, kita masuk ke bagian belakang. Di bagian belakang ini dikasih atap, jadi lumayan ini ya, teduh. Di sini juga sudah dikasih lampu juga, jadi misalnya dipakai untuk jualan atau dipakai untuk ya nongkrong sama temen enak. Jadi ngobrol di bak belakang, terus misalnya kurang terang dikasih lampu dari sini juga bisa. Oke, ini langsung saya mau coba. Oke teman-teman, ini pemiliknya. Halo Mas. Ya. Namanya? Saya Udin. Udin? Iya. Oke, saya Denny Mas. Oh, terima kasih ya Mas sudah diizinkan untuk nge-review mobilnya. Sama-sama. Ini saya mau coba. Boleh. Ditemani jenengan sama saya mau tanya-tanya selama jenengan pakai Hymax itu problem atau ya pokoknya nanti saya mau tanya tentang Hymax jenengan. Oke, kita langsung ke unitnya, kita Siap. coba ya Mas. Iya. Oke, kita coba dulu ya. Oke ya teman-teman. Oke ya teman-teman, ini mau test drive dulu. Sebelumnya mau pakai sabuk dulu. Oh ya, sama ini berhubung sebenarnya di pinggir sawah. Oke, kita nyalakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak pikir ki ini ya. Persnelingnya gini, jebel ning kene. Ternyata neng tengah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nyalakan AC-nya dulu biar adem. Ini saya mau merasakan 1000 cc pakai AC. Baru pertama kali ini pakai Hymax dan merasakan. Aku lagi tengah gigi ya. Rasanya iki aku lagi tengah.
koplingnya rada anu jangan telat. Tak setel cetek. Kademen lagi. Oh, ora. Aku sih kademen. Nah, sekarang kabinnya sama ini Iya. jadi Kalau AC-nya dingin teman-teman. Kalau AC-nya yuk masuk yuk. Mungkin belum ini ya, belum terbiasa. Jadi baru pertama ini, jadi masih agak kagok-kagok. Oke. Enteng sih mas. iya. Enteng. Oke mas, saya mau tanya, selama jenengan bawa ini keluhan apa mas? Kalau keluhannya selama pakai ini belum ada. Keluhannya cuma terlalu irit. Terlalu irit. Jenengan tembus 1 liter berapa? Tergantung kakinya juga, kalau pas lagi pengen santai bisa 120. 120 ya? Lumayan irit berarti ya mas? Iya, kayak naik Vario. Oh iya, kayak naik motor. Oh. Terus ini pakai ban ini kan yang Ya. depan sama belakang kan sudah nggak sama. Iya. Jadi dimodifikasi itu gimana? Pasti ada perbedaan atau malah enak? Perbedaannya kalau misalnya di jalan yang halus itu kerasa gerjel gitu. Ya, ini memang kerasa seperti naik kuda. Iya. Tapi kalau di jalan ini ya, jalan rusak pasti ini ya mas, enak ya mas? Enak kalau di jalan yang macule tanah. enak. Ya memang tadi kok klotok-klotok ya apa? Iya. Oh iya, terus depan sama belakang sebenarnya ukurannya kan sama. Iya. Cuman kan beda ini ya. Motif ban. Motif ban. Posisi agak ini ya mas, belakang Agak- naik. Iya, tinggi yang belakang. Tinggi belakang. Soalnya ini dilihat ini ya, agak turun ya mas. Iya. Terus apa ya? Nek AC jelas dingin, pasti dingin Iya. loh. Ini saya merasakan dingin banget. Ya memang gelodok-gelodok. Iya. Lompat-lompat. Ya melompat teman-teman. Ini masuk 2. Terus kalau kelebihannya ya pasti banyak kelebihannya, wong kekurangannya nggak ada. Kalau kekurangannya tentang spare part sama onderdilnya. Oh iya, oke. Karena ini ya mas, denger ini sudah nggak keluar barunya ya mas. Iya. Barunya udah nggak keluar, terus ini 2016 ya tadi ya? 16, terus mulai nggak keluar itu di 2000 Akhir 18. akhir 18 ya? Iya. Akhir 18 udah nggak keluar ya. Oke, ini enak sih mas. Kalau di jalan yang aspal seperti ini ya teman-teman, rasanya mungkin teman-teman juga mendengar bunyi gluduk itu karena dari ban belakangnya. Oke, kita coba cari yang ini, jalan agak susah. Jenengan bawa ini sudah berapa ini mas? Berapa tahun mas? Ini ikut saya kurang lebih sudah 3 tahun. 3 tahun ya, sudah lama, sudah ngelotok berarti mas jenengan, mas. Ya alhamdulillah. Tapi kok ini ya mas, gigi 3 nih yo sih dawa sih. Ya apa? Napasnya panjang-panjang kalau ini. Oh, iya. Oke, ini teman masih cari jalan yang rusak. Oh iya
supaya nggak bunyi mungkin 40-60 lah. Karena ini 20 ya Mas, kita jalan 20-an ini. Enak. Tapi mungkin belum terbiasa. Nah, itu. Oh, baru pertama ini saya nyoba Daihatsu Haymax pickup. Ini yang ada AC-nya. Dengar-dengar juga ada ini ya Mas, ada yang non AC ya? Iya, ada. Kalau yang non AC itu sudah power steering Mas? Kalau yang non AC belum power steering. Berarti yang sudah power steering itu yang ada AC-nya AC ya? power steering ya. Paling harganya ya selisih banyak ya. Selisih 30. 30 ya lumayan ya. Padahal kalau nambah power steering sendiri sama AC sendiri ya nggak banyak. Oke teman-teman, ini jalan lurus. Oh, nggak begitu kedengeran ya bunyi duduk-duduknya di kecepatan 40-60. Oke, mungkin segitu dulu review dari saya. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin disambung lain kali, lain hari. Saya pengen ini juga, besok pengen tahu yang 1 liter bisa sampai 20-an itu ya Mas? Oh iya, siap. Bener, pengen buat videonya, tapi berhubung ini sudah mulai gelap, jadi sampai di sini dulu vlognya dari saya dan Mas siapa tadi Mas? Udin. Mas Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.